Kitab Suwen bab 13, judul pembahasan mengalihkan perhatian dan merubah chi. Topik bahasan menunjukkan perbedaan zaman dan kebiasaan hidup menimbulkan perbedaan dalam terjadinya penyakit. Menjelaskan pentingnya diagnosa melalui analisa terhadap pengamatan warna dan perabaan nadi. Menonjolkan pentingnya keadaan ada tidaknya zen serta prognosis pada pasien. Huangdi bertanya, saya mendengar bahwa cara pengobatan masa kuno hanya dengan mengalihkan perhatian dan merubah qi. Menggunakan metode psikoterapi, penyakit sudah bisa sembuh. Dalam narasi muncul istilah Zhuyu, mengacu pada tindakan psikoterapi untuk menyembuhkan penyakit yang diterapkan pada zaman itu. Metode ini adalah memberikan pengarahan pada pasien untuk mengalihkan perhatiannya sehingga menimbulkan efek regulasi qi. Cara pengobatan masa kini memberikan ramuan beracun sebagai penyembuhan dari dalam, melakukan tusuk jarum dan terapi batu sebagai penyembuhan dari luar. Mengapa ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh? Cipo menjawab, orang dahulu hidup berdampingan dengan binatang buas, mengusir rasa dingin dengan cara melakukan aktivitas fisik, mencari tempat rindang untuk berteduh dari cuaca panas. Dari segi psikologis, jarang mengalami masalah emosional. Dari segi fisik, tidak memiliki ambisi mengejar pangkat hingga mengganggu kesehatan tubuh. Sehingga dalam hati ada ketenangan dan kedamaian. Patogen tidak bisa menyerang masuk. Sehingga tidak diperlukan ramuan beracun untuk menyembuhkan dari dalam, tusuk jarum dan terapi batu untuk menyembuhkan dari luar. Cukup dengan metode psikoterapi sudah dapat menyembuhkan penyakit. Berbeda dengan orang masa kini, memiliki banyak masalah psikologis dari dalam. Aktivitas fisik berlebihan yang melukai tubuh. Tidak mau menyelaraskan diri dengan perubahan 4 musim. Melawan cuaca panas dan dingin. Kemasukan angin berkali-kali, tubuh semakin lemah, dan patogen semakin kuat dari hari ke hari. Penyakit menyerang ke dalam mencapai organ dan sumsum. Menyerang keluar pada lubang dan kulit. Penyakit ringan akan menjadi parah. Penyakit parah akan berujung maut. Sehingga metode psikoterapi tidak ampuh menyembuhkan penyakit. Huangdi berkata, bagus, aku ingin memeriksa pasien, mengamati tanda kematian atau kehidupan, memastikan keraguan kecurigaan, mengetahui hal penting sejelas sinar matahari dan bulan, tolong beritahukan padaku. Cipo menjawab, mengamati warna dan perabaan nadi adalah hal penting bagi raja. Hal ini yang diajarkan dan diwariskan tabib terkenal terdahulu. Konon ada tabib terkenal bernama Tai Chi. Dia meneliti ilmu pengamatan warna dan perabaan nadi hingga tingkat dewa. Mampu menghubungkan dengan teori 5 unsur, 4 musim, 8 angin, 6 gerbang meridian, mengerti membedakan normal dan abnormal serta proses perubahan, mengamati detail dan mampu mengetahui hal penting. Jika ingin tahu yang penting adalah mengamati warna dan perabaan nadi saja. Warna bagaikan matahari, nadi bagaikan bulan. Dari sini kita mendapat informasi penting untuk mendiagnosa penyakit. Perubahan warna seharusnya selaras dengan nadi 4 musim. Adalah hal penting bagi raja. Jika mengerti tentangnya maka dapat menerapkannya. Jika mengerti hal ini dapat menjauhi kematian dan dekat dengan kehidupan.
Jika berhasil melakukannya dapat mencapai umur panjang, akan dijuluki Raja Sakti. Pada zaman pertengahan kuno, penyembuhan dilakukan segera saat pasien terserang penyakit dengan memberikan sup selama 10 hari untuk mengusir 8 angin dan 5 pi. Jika 10 hari tidak sembuh, barulah menggunakan herbal rumput batang. Jika mengetahui penyebab penyakit dan mampu mengatasi masalah akar cabang, niscaya patogen dapat dikalahkan. Tapi masa kini sudah bukan seperti sebelumnya. Penyembuhannya tidak selaras 4 musim, tidak mengerti yin-yang, tidak mampu membedakan arah kematian dan kehidupan. Sudah muncul penyakit baru melakukan penjaruman pada tubuh luar dan memberikan sup untuk terapi dari dalam. Wawasan sedikit dan kerja tidak teliti, masih merasa mampu menyembuhkan penyakit, padahal tidak tahu jika sudah timbul penyakit. Penyakit lama belum sembuh, malah timbul penyakit baru. Huangdi bertanya, "Aku ingin mengetahui hal penting mengenai diagnosa." Cipo menjawab, "Hal penting dalam mendiagnosa penyakit adalah jangan sampai salah dalam pemeriksaan warna dan perabaan nadi. Dapat menerapkannya di lapangan dengan yakin. Ini adalah prinsip terpenting diagnosa. Tidak dapat membedakan arah kematian dan kehidupan. Tidak mampu menemukan akar penyakit dari kondisi yang tampak. Akan membahayakan nyawa pasien, seumpama kehancuran suatu kerajaan. Tapi jangan membanggakan ilmu yang sudah ada. Harus terus memperbarui ilmu supaya bisa melebihi ilmu tabib zaman dahulu." Huangdi berkata, "Aku sudah mendengar hal penting. Kau berkata Shen berkaitan erat dengan warna dan nadi. Aku sudah mengetahuinya." Cipo menjawab, "Mendiagnosa dan menyembuhkan penyakit masih ada satu hal penting lagi." Huangdi berkata, "Apakah hal penting itu?" Cipo menjawab, "Hal itu adalah dengan bertanya pada pasien tentang keadaannya." Huangdi bertanya, "Bagaimana cara bertanya?" Cipo menjawab, "Cari ruangan tenang, tutup pintu dan jendela, menjalin percakapan dengan pasien dan menanyakan keadaan penyakitnya." Dari sini kita bisa mengamati Shen pasien. Ada Shen berarti hidup, hilang Shen berarti mati. Huangdi menjawab, "Bagus sekali.